Rasulullah. Salawatan mencari berkah, berharap syafaat Rasulullah. Angkat suaranya semuanya. Salamullah, salamullah ala Taha. Ketika kita melihat menyambung dengan tahdzir bil jaza, yaitu mencegah ketika mengeluh. Nah, adalah sabar, tenang. Yang pasti Allah akan memberi kehidupannya yang lebih baik. Awas Bapak, saya bicara begitu ya, kehidupannya lebih kokoh mendoain kehidupannya yang lebih baik ditinggal meninggal. Begini Bapak, kehidupan ada dua macam, kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Begitu. Nah, ketika di dunianya sedih, di akhiratnya tertawa. Begitu. Nah, kenapa di akhiratnya, di surganya itu paling tinggi nanti derajatnya? Karena di dunianya dia mengalami musibah, mengalami kesusahan, mengalami sedih. Nah, karena sedih dan musibahnya itu diberi ganjaran sama Allah adalah diberi kehidupan yang lebih baik. Begitu. Ya, contohnya saya ditinggalin sama istri pertama, kan gitu mantan. Nah, gitu. Oh, itu gak dikasih jodoh lagi sama Allah, gitu. Emang lebih baik kan gitu. Contohnya masih nggak ada jodoh-jodohnya juga, tapi kan hilang. Tapi janji Allah akan diberi yang lebih baik. Yang ketiga kan begitu. Enggak, bukan kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan akhirat. Sebab kebaikan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Apa coba kehidupan dunia? Punya mobil, rumah gedong, istri cantik. Nah, kita mau lebih baik kan begitu? Enggak, ternyata lebih baik itu kehidupan di akhirat, di surga. Wow, 1000 sejuta kali lipat kebahagiaan akhirat itu dibandingkan kebahagiaan di dunia. Nah, omongin begitu, omongin. Nah, Bapak, itu yang disebut definisi takziah menurut syar'i adalah satu, ngomongin sabar. Yang kedua, kasih tahu, dibalas sama Allah dengan pahala. Yang ketiga, dicegah supaya tidak mengeluh. Yang keempat, mendoain untuk si mayat agar diampuni dosa oleh Allah. Itu enggak mendoain mentang-mentang enggak ngaji Quran, asal ngabisin ngopi aja di depan, dia ngerokok ngobrol ya kan, lalu gitu, udah gitu ceramah aja pergi, enggak mendoain supaya dapat pahala takziah. Minimal doain sendiri aja, karena saya juga angkat tangan, ya Allah boleh bisa dia pengen lempang tuh, kita pengen keluar tuh dari rumah saya musibah gitu dalam hati. Nah, itu definisi syar'i daripada yang namanya takziah. Kemudian hukumnya, masya Allah, harus tahu. Takziah itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah tusannu ta'ziyatu aqribil mayyiti. Sunnah kita mentakziahi, mendatangi, mengucapkan sabar, kan itu yang saya katakan tadi, ke kerabat-kerabat si mayit. Gitu ya. Kalau umpama istrinya meninggal, nah berarti ke suaminya itu juga tahu. Nah, orang tuanya meninggal, anaknya itu ngomong. Nah, itu sunnah hukumnya, bukannya wajib Pak, kudu. So, ada istilah kalau enggak hadir, wah kedosaan kita, nggak enak kita, enggak merasa sesama tetangga. Tetap sunnah, sunnah. Nah, cuman Bapak luar biasa nih, ada detailnya. Kita datang melayat ke rumah yang meninggal itu sunnah hukumnya. Lain halnya kalau di dalam rumah itu keluarga yang ditinggalkannya adalah banyak wanita muda
atau ada wanita muda yang bisa menimbulkan kita kalau datang dosa, kitanya dosa. Awas Pak. Dikatakan illa syabatal ajnabiyata, enggak sunnah kalau umpama yang makanya begini Bapak, diatur oleh ulama dalam kitab salah satunya itu Imam Nawawi, itu untuk keluarga yang ditinggalkan, umpama suaminya meninggal ya, itu istrinya dan umpama juga dia punya anak gadis ya, itu tadi umpama sehari nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab kita, buat kayak kita tuh dulu karena mau ada tamu datang, supaya tamu itu datang nggak kena dosa dan enggak dapat pahala takziah loh. Ketika datang melihat keluarga si mayat nggak pakai jilbab, nggak dapat pahala yang takziah itu, gara-gara si anak dan istrinya yang gadis-gadis itu nggak pakai jilbab, suruh pakai jilbab. Bahkan Bapak ya, dijelaskan lagi hendaknya sih yang bersedih itu para perempuan itu dihalangi oleh satar, entah mungkin di kamar gitu ya, di kamar aja di dalam atau di pojok ruangan sana, tapi dihalangi oleh bahan lawon apa yang ini yang nutupi ya hordeng lah gitu, atau sesuatu yang remeng-remeng ya kira artinya bisa kelihatan dari luar tapi nggak kelihatan, bisa kelihatan dari dalam tapi nggak bisa kelihatan dari luar. Nah gitu. Jadi ketika ada ibu-ibu datang mau ketemu istrinya yang ditinggalin, nah itu masuk kamar, enggak duduk di pinggir mayat, jangan duduk di pinggir mayat. Ya Bapak, ini punten. Umpama bukan hanya jilbab punya mayat cantik, si anak gadisnya cantik atau si istrinya yang ditinggalin itu cantik, itu Pak banyak cowok-cowok mata keranjang itu datang melayat itu pengen ngelihat itu si istri yang janda baru ini sedihnya gitu, dia pengen nunjukin ini tambah lagi nih, udah mungkin bicara realnya kan begitu. Karenanya si sohibul musibah keluarganya itu yang perempuan ya, ini masalah perempuan itu di dalam kamar gitu. So ini ada kan pejabat datang ujuk-ujuk yang yang meninggal itu keluarga takziah langsung ke istrinya itu cantik, gimana istrinya gitu kan gitu ya. Jadi kalau para mau pengen menyelamatnya ke jangan kira mau selesai dari kawinan kan gitu, nggak boleh. Karenanya mencegah niat si takziah seperti itu, para wanita-wanita yang ditinggalkan si mayat itu hendaknya di kamar begitu. Nah, bagaimana umpama lulalang kan ngurus keperluan itu di dapur ramai kan begitu ya? Ya silakan kalau lulalang yang penting pakai jilbab, lulalang boleh, yang penting jangan nongkrong itu diem aja gitu ya. Mendingan nangis, umpama nangis merasa kehilangan di kamar aja. Kalau umpama nggak kerja, dia karena lemes kayaknya ditinggal oleh bapaknya si anak gadis ini, nah udah dia di kamar, dia perlu baca Quran bagusnya kan begitu. Cuman baca Quran kalau isak-isakan merusak makhraj dan panjang pendeknya jangan, haram lagi. Awas Pak, baca Quran dia nangis itu haram karena akan merusak makhraj dan panjang pendeknya, lebih baik jangan. Nah itu etika sohibul musibah, kerabat yang ditinggalkan si mayat, yaitu untuk perempuan. Nah kalau umpama ada laki-laki datang takziah berniat untuk nemuin keluarga wanitanya, maka nggak dapat pahala takziah. Bahkan di sini dikatakan haram orang takziah datang niatnya melihat keluarganya yang cantik-cantik itu yang ditinggalkan sama si mayat, haram hukumnya, haram. Saya katakan
Ini dalam kitabnya. Apa? Illa syabbatal ajnabi lawan kata sunnah. Kan begitu. Itu kalau sunnah dapat pahala, kalau haram dapat dosa. Artinya sunnah bertakjiah. Tapi kalau di situ ada wanita cantik yang niat pengen dilihat, maka haram nggak boleh.